Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat kampanye penelusuran ya teman-teman. Jadi dalam membuat kampanye penelusuran ini nanti akan saya buat menjadi dua sesi ya teman-teman. Sesi pertama nanti lebih ke cara membuat kampanye itu sendiri sampai ke targeting audiens dan wilayah ya teman-teman. Nanti akan diikuti kemudian selanjutnya oleh optimasi headline, deskripsi, hingga penggunaan ekstensi di Google Ads hingga ke publikasinya. Baik, di sini saya lanjut. Nah, pertama-tama pastikan kalau kita ingin membuat kampanye penelusuran, kita udah masuk nih ke dashboard Google Ads. Setelah itu kita klik di sini kampanye baru, terus kita klik lagi. Nah, kemudian di sini saya pilih ini ya teman-teman, buat kampanye tanpa panduan sasaran. Di sini saya klik penelusuran. Nah, ini dihapus ya teman-teman. Yang tidak dibutuhkan dihapus. Nah, di sini saya lebih ke pilih kunjungan halamannya. Ini saya hapus. Ini saya hapus. Kemudian lanjutkan. Ini lanjutkan lagi aja. Nah, di sini ada nama kampanye. Nah, saran saya untuk nama kampanye nih dibuat jangan asal-asalan ya teman-teman. Karena nama kampanye ini nanti ngaruh untuk mempermudah kita dalam melakukan pengecekan harian nih. Nah, sebagai contoh, misalnya kalau mau ngasih nama kampanye yang enak, saya misalnya jasa sosmed, jasa agensi aja deh, misalnya jasa digital agensi. Kemudian di sini bisa kasih tanda ini. Terus tulis tanggal buatan kampanyenya teman-teman. Di sini saya buat di hari Jumat 6 September 2024. 6 September 2024. Nah, ini nama kampanyenya, ini nama tanggal buatnya. Jadi kita nge-tracingnya nanti enak ya. Kemudian di sini klik lanjutkan. Ini klik mulai baru. Nah, di sini apa tujuannya? Misalnya saya tujuannya klik ya teman-teman. Di sini ada konversi, ini ada konversi, klik pangsa tayangan iklan. Konversi ini kalau kita pengen misalnya tujuan iklannya tuh nge-tracking berapa banyak WA yang masuk, nih bisa ya teman-teman. Terus nilai konversi juga misalnya kalau dalam bentuk angka ya. Cuman di sini saya jarang pakai kalau nilai konversi. Kemudian ada klik ya, ini fokus kita kalau cuma diklik. Terus ada di pangsa tayangan, ini fokus kita ya udah yang penting iklan kita fokusnya di impresi gitu ya teman-teman, penayangan iklan. Di sini saya misalnya contoh pilih klik ya. Kemudian nah di sini ada tetapkan batas biaya per klik max ya teman-teman. Nah, ini kita centang ya teman-teman. Kenapa kita centang? Karena kalau tidak dicentang, ini nanti robot Google yang mengatur. Nah, kalau robot Google yang mengatur apa resikonya, harga per kliknya itu bisa mahal banget ya teman-teman. Nah, untuk penetapan CPC ini silakan bisa diatur setelah teman-teman melakukan research keyword. Misalnya teman-teman udah ngumpulin keyword, fokus di bagian rentang terbawahnya ya teman-teman. Nah, di situ bisa teman-teman bisa lihat dengan keyword kemudian tuh rata-rata berapa sih bit biayanya itu. Misalnya katakan, oke ini kebanyakan di sekitaran, kalau saya kemarin tuh di kata kunci jasa sosmed tuh 3.000 sekian ya udah. Berarti saya coba taruh misalnya di angka
3.400. Nah, kemudian di sini saya klik berikutnya. Nah, di sini ada jaringan penelusuran, jaringan display. Ini kalau kita centang biru seperti ini, berarti mereka akan muncul nih teman-teman di jaringan penelusuran ataupun jaringan display. Jaringan penelusuran ini berarti akan muncul di partner penelusuran Google. Terus kalau jaringan display akan muncul di website kalian teman, kayak di banner-banner web orang. Nah, kemudian baiknya dinyalakan atau tidak. Berdasarkan pengalaman saya pribadi ya teman-teman, ini kalau jaringan penelusuran dengan jaringan display dinyalakan, kalau tujuannya kita klik nggak masalah sih. Misalnya yang penting banyak traffic, banyak orang yang klik itu nggak masalah. Tapi kalau next nanti tujuannya untuk konversi, saran saya mending dua jaringan ini tuh dimatikan. Kenapa? Karena suka sering jadi spam klik doang ya teman-teman. Nah, kemudian di sini ada opsi wilayah ya teman-teman. Ini bisa kita lihat, ada opsi semua negara dan wilayah, ada opsi Indonesia atau opsi masukkan lokasi lain. Nah, di sini kita bisa klik opsi masukkan lokasi lain. Kemudian kita bisa klik ini nih, penelusuran lanjutan. Nah, dalam penelusuran lanjutan ini bisa kita lihat ya teman-teman, ada lokasi dan radius. Nah, apa bedanya? Kalau misalnya kita lokasi, ini cocok untuk teman-teman yang mungkin skala bisnisnya itu misalnya seperti ini nih teman-teman, bisa mencakup sebagian wilayah atau misalnya kayak satu wilayah sekalian. Misalnya bisnis teman-teman tuh memang mampu mengcover untuk orang-orang misalnya membeli jasa atau produk teman-teman tuh misalnya se-Jakarta Timur, atau misalnya bahkan nggak cuma se-Jakarta Timur tapi se-Jakarta sebagai contoh ya. Ini kita klik aja. Nah, ini berarti kita setting biar wilayah kita itu mampu mengcover se-Jakarta. Nah, terus kita juga bisa melakukan exclude ya teman-teman, agar iklan kita itu nggak muncul ke wilayah lain. Misalnya saya nggak pengen wilayah iklan saya itu muncul di kawasan Bekasi, ya udah kita bisa ketik Bekasi nih teman-teman. Terus kita klik nih, misalnya kecualikan kota Bekasi. Nah, nanti di sini dia akan berwarna merah ya teman-teman. Dan insya Allah kalau udah warna merah gini, iklan kita tuh nggak akan kepapar di kawasan ini. Nah, kalau nggak jadi, tinggal klik aja ini. Kemudian di sini ada radius teman-teman. Ini misalnya saya ketik Bekasi. Misalnya saya ketik Galaksi Bekasi ini teman-teman. Nah, radius ini bisa saya atur misalnya ke 20 km. Sorry, di sini saya atur misalnya jadi 10 km. Klik simpan. Nah, radius ini cocok misalnya untuk teman-teman yang bisnisnya itu ya mungkin skala wilayahnya nggak terlalu besar ya. Sebagai contoh mungkin ada teman-teman yang bisnisnya bergerak di bidang laundry. Nah, kalau laundry kan mungkin kalau kita misalnya menerima jasa kirim antar atau ada orang yang pakai itu paling radiusnya ya mungkin hanya di skala kisaran 5 km ya teman-teman. Kayak ya terdekat-terdekat aja ya. Karena kalau terlalu jauh mungkin orang juga males ya datang, kecuali memang laundry teman-teman tuh mungkin memiliki servis khusus. Nah, di sini kita bisa lihat ya, kalau radius berarti ya iklan itu nanti hanya akan terpapar di kawasan sini nih kurang lebih teman-teman. Oke, karena saya misalnya ingin iklannya digital agensi, saya pengen misalnya se-Jakarta aja.
wilayahnya. Sini saya klik sertakan, ini saya klik simpan. Nah, kemudian di sini ada bahasa ya teman-teman. Jadi kita tuh ingin menyasarnya audiens dengan bahasa apa? Karena saya di sini adalah orang Indonesia. Ya udah, di sini saya masukin audiens Indonesia. Kemudian di sini kita klik, ada pilihan segmen audiens ya teman-teman. Nah, audiens itu kita bisa mengatur iklan kita itu nanti akan menyasar siapa aja nih. Nah, ini kalau kita klik jelajahi, nah ini ada macam-macam teman-teman. Siapa mereka tuh. Nah, apakah kita ingin menyasar dari misalnya segmentasi status keluarga, nah nanti ada penjelasan lagi orang tua dengan bayi atau balita bagaimana atau remaja bagaimana. Terus juga ada dari status perkawinan, mungkin produk atau jasa teman-teman ngaruh berkaitan dengan status perkawinan orang. Misalnya kalau teman-teman jual cincin untuk pernikahan, nah ini bisa nih kita ngakal misal orang yang masih lajang atau masih berpacaran. Nggak mungkin dong misalnya, mungkin aja sih memang kalau teman-teman mungkin menjual cincin selain buat nikahan, ya juga bisa. Ya, tinggal diatur aja pokoknya sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Kira-kira berpengaruh nggak nih? Contoh misalnya status perkawinan terhadap marketing teman-teman, target market. Kemudian pendidikan juga bisa ya teman-teman. Status kepemilikan rumah juga bisa. Terus tempat kerja juga bisa. Di sini ada lagi ntar industri, di sini ntar ada lagi ukuran perusahaan. Ini tabek. Nah, dari minat interest juga bisa teman-teman. Di sini ada banyak. Ini juga ada cara berinteraksi dengan bisnis. Nah, ini agak custom ya teman-teman. Ini nanti perlu pemaparan lebih lanjut kalau terkait yang ini. Cuma untuk sementara teman-teman fokus di 3 ini aja nih. Demografi, minat, dan berniat beli. Kemudian sore ini kita bisa iseng teman-teman mau tes. Soalnya saya agensi orang yang misalnya levelnya udah manajer ya teman-teman. Coba kita search ada apa enggak. Oh, nggak ada. Kita coba CEO, apakah ada. Owner. Misalnya kita klik aja contoh di sini ya, berarti orang yang tertarik sama jasa iklan dan pemasaran ya teman-teman. Terus jasa dan juga misalnya contoh jasa SEO dan SEM. Misal lagi desain pengembangan web. Jadi di sini telusuri iseng-iseng aja teman-teman, coba searching dengan keyword yang ada terlintas di pikiran teman-teman. Nanti silakan explore ya, kalau ada yang cocok udah silakan pilih coba. Nah, di sini ada penargetan, ada pengamatan. Nah, kalau penargetan ini berarti kita mempersempit jangkauan kampanye ke segmen yang dipilih. Kalau misalnya pengamatan, nanti ada penyusun dari Google teman-teman. Kalau misalnya mungkin ya ini nggak terlalu banyak interest dari sini, ya nanti coba akan dicari mungkin yang lebih berkaitan ya teman-teman. Kalau saya sih menyarankan lebih ke pengamatan ya, biar lebih istilahnya, biar nggak mandek lah ya robot AI-nya Google itu dalam mencarikan kita audiens. Nah, kemudian di sini ada kata kunci pencocokan luas ya teman-teman. Nah, ini dia baru bisa kita atur kalau misalnya iklan kita itu adalah konversi. Nah, kemudian
kemudian di sini ada rotasi iklan. Nah, kita klik di sini. Nah, saran saya untuk rotasi iklan ini fokus dioptimalkan iklan dengan performa terbaik ya teman-teman. Kalau misalnya kita pilih yang ke nomor 2, berarti ya kita iklannya itu dirotasi ya, nggak selalu misalnya di halaman 1, tapi mungkin ada kalanya mungkin di halaman 2, halaman 3, halaman 3 dengan cara atau versinya Google ya teman-teman. Nah, kalau saran saya mending dioptimalkan ya, biar diusahakan kampanye iklan kita tuh selalu di halaman pertama. Kenapa? Karena kalau nggak di halaman pertama, orang tuh biasanya males nge-scroll ya teman-teman. Kemudian di sini ada setelan lain. Nah, setelan lain ini kita bisa mengatur nih. Kita klik di sini, kampanye iklan kita itu mau muncul dari tanggal berapa. Kalau misalnya kita pilih tidak ada, itu berarti ya kampanye akan terus jalan dan akan di stop manual oleh kita. Kalau kita klik ini kita bisa atur nih mau di tanggal berapa dia stopnya. Misalnya saya pengen di tanggal 14, nah tinggal klik aja, kita klik lagi minimize, kita klik lagi setelan lain. Nah kemudian di sini kita bisa mengatur ya teman-teman, jadwal iklan kita itu tuh ingin di hari apa aja dan jam berapa aja. Sini bisa saya klik. Nah ini kita bisa set atau atur mau di hari apa aja. Misalnya saya pengen Senin sampai Jumat karena misalnya kantor libur kalau di luar hari Jumat. Nah terus jam ini bisa kita atur mau 24 jam kah, atau misalnya disesuaikan dengan jam buka kantor, karena misalnya kalau di luar jam kantor nanti jadi slow respon takutnya dalam menanggapi konsumen. Nah itu juga bisa diatur. Nah di sini misalnya saya pilih 24 jam, bisa klik minimize, terus klik setelan lain. Nah oke, berarti kita udah selesai di part 1 dalam membuat kampanye penelusuran ya teman-teman. Selanjutnya nanti kita akan lanjut di masalah optimasi headline, kemudian deskripsi, kemudian juga penggunaan ekstensi, sampai ke publikasi ads.